Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Rabani, dosen program studi di 4 Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Teknologi Informasi dengan kode mata kuliah 23102. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa atau studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan untuk semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Teknologi Informasi dirancang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran dan pengelolaan data serta komunikasi akademik. Materi yang akan dipelajari yaitu mencakup perangkat keras, lunak, aplikasi pengelolaan dokumen, angka dan presentasi, manajemen referensi ilmiah, serta penguatan media daring. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah pengembangan teknologi informasi diantaranya CPL 01 mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta mampu bekerjasama dalam perbedaan pandangan, taat hukum, standar profesi dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menunjukkan sikap yang religius. CPL 05 mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 06 mengetahui pilar ilmu biomedik dalam manajemen pelayanan kesehatan untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diantaranya yaitu CPMK 0103 mampu memahami konsep dan aplikasi dalam informasi. Kemudian CPMK 0501 mampu mengkaji kasus penerapan teknologi informasi dengan berpikir secara ilmiah. Kemudian CPMK 0601 mampu memahami konsep teknologi informasi serta aplikasinya. Adapun metode pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan teknologi informasi diantaranya sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilaksanakan secara tatap muka, diskusi di kelas, serta praktik di laboratorium komputer. Untuk asinkronus dilaksanakan melalui e-learning atau LMS. Dan aplikasi yang digunakan pada pelaksanaan perkuliahan ini diantaranya Word, Excel, PowerPoint, Zotero, serta Mendeley. Adapun kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan yaitu di pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 untuk ujian akhir. Metode penilaian. Adapun metode penilaian untuk mahasiswa mata kuliah ini diantaranya kehadiran, aktivitas atau partisipasi, hasil proyek, kuis, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk persentasenya, untuk kehadiran yaitu 5%, untuk partisipasi 5%, untuk tugas project 20%, kuis 10%, tugas mandiri atau individu 20%, ujian tengah semester 20%, serta UAS 20%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah teknologi informasi. Mari kita simak bersama. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran belajar awal dan bacaan bersama. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait konsep dasar teknologi informasi. Oke, seperti biasa di mana saya pasti ada report ya. Ini juga bagian dari implementasi AIK. Oke, untuk pendahuluan, sebelumnya kan itu ya. Ini kan memang itu ya.
Jalurnya macam-macam ya, dari SMK ya, dari SMA. Mungkin dari SMK mungkin sudah itu ya, sudah memahami ya terkait konsep informasi ya. Jadi ya kurang lebih sama ya. Secara umum ya memang seperti kita tahu kan sekarang sudah era digital, pastinya terkait informasi ini pastinya sesuatu yang fundamental sekali ya. Dan wajib ya, kita wajib bisa gitu. Kan kita nggak mungkin apa ya meninggalkan hal yang sudah maju gitu. Pasti kita yang dituntut untuk ikut dengan era yang sekarang. Nggak mungkin kita harus malas gitu ya. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita yang harus ikut ya. Mau nggak mau kan kita pasti kan tertarik kan. Apalagi yang juga di perkuliahan ini kan pasti kan kalian nggak mungkin tulisan mungkin ada ya beberapa catatan. Tapi yang terkait itu kerja kan pasti kan pakai ini mana pakai office ya gitu ya terkait dengan tugas. Jadi kita nggak boleh tutup mata terhadap ini, kita sudah harus ikuti ya. Apalagi sekarang sudah eranya AI pasti semua sudah menggunakan. Jadi memang informasi memang merupakan pilar fundamental ya. Jadi apalagi ini sudah apa? Zamannya sudah modern, masyarakat modern. Dan semua itu menyangkut dengan alat, dengan metode, kemudian teknik untuk pengumpulan informasi dan penyimpanan dan transmisi data. Jadi semua orang dikemas dalam digitalisasi sekarang ini. Kemudian cakupannya di situ ada perangkat keras yang mungkin kita ketahui seperti mungkin sekarang ada smartphone ya, kalau handphone, mungkin terus modul komputer sekarang sudah dikemas ada yang itu ya all in one, ya kan? Jadi kalau mau pindah gampang, atau dulu mungkin masih apa terpisahkan harus otomatis CPU-nya juga ya, terus monitoring juga. Sekarang bisa all in one. Atau mungkin yang mau pakai laptop kita ya kan bisa. Kemudian untuk tata guna yang mungkin yang kita tahu ya, salah satunya mungkin Office, tapi untuk operasi seperti Windows juga masuk tata guna. Tapi yang mungkin tata guna yang seperti Office itu masuknya ke software seperti itu. Kemudian terkait data, ya pastinya kan data kan sekarang kita itu ya mungkin kalau untuk perpus bisa e-book ya sekarang. Enggak apa kan sudah jarang ya sekarang kita baca buku ya kan. Apalagi kita juga jurusannya dari informasi kesehatan ya. Jadi memang kebanyakan mungkin dari artikel, website atau e-book yang sudah ada di internet. Jadi nggak perlu baca buku gitu. Ya mungkin karena ya di apa mungkin buku ya tadi update-nya lebih lama ya. Karena kan harus cetak dulu. Kalau e-book kan langsung ya, lebih cepat update-nya terkait informasinya. Dan kemudian juga harga buku itu juga lebih mahal pastinya daripada e-book ya. Seperti itu. Cuma terkait apa kelayakan kan kalau e-book kan sudah ada ISBN-nya ya. Jadi apa tidak dilakukan itu ya untuk kelayakannya sampai buku yang sudah terjadi. Bedanya tadi apa versi digital sama versi papernya ya. Kemudian terkait informasi pastinya terkait informasi ini sejauh ini kan kalau kita misal nggak nemu di area lokal kampus di perpus ya tadi kita kan bisa langsung search misalnya via Google atau mungkin nanti kita pakai AI karena sekarang saja zamannya AI. Jadi insya Allah informasi teman-teman bisa akses. Maksud itu secara terbuka ya, nggak ada yang rahasia ya kecuali informasi yang sensitif gitu kan ada. Kalau untuk pembelajaran insya Allah semua akses terbuka dari mulai apa ya YouTube kan berupa video kemudian berupa teks dan website atau artikel ilmiah, nah semua itu sudah terbuka semua. Kemudian jaringan, nah jaringan ini kan ya seperti kita tahu ya, jadi memang kita harus memahami juga yang ini kalau di sini kan kita pakai wifi ya kan, kemudian yang namanya wifi mungkin yang mahasiswa ya, yang sebagai mahasiswa itu ya karena ketika pembelian mungkin lemot ya karena banyak yang akses. Kemudian jaringan juga, jadi jaringan teman-teman jadi kan ada jaringan lokal ya mungkin area kelas ini ya kan, kemudian jaringan apa sama jaringan wide atau WAN ya, wide area connection itu selingkungan kampus ini, jadi lebih besar gitu. Jadi seperti itu teman-teman kan jaringan. Ini tadi ya yang sudah kita bahas ya. Jadi memang kalau lebih detailnya terkait kelas tadi kan
di dalam itu ya, di dalam laptop atau komputer itu pasti ada RAM-nya gitu. Terus kemudian ada perangkat penyimpanan seperti hard disk atau mungkin kalau di handphone itu micro SD. Kemudian perangkat masuk ke keluaran, nah itu kalau keluar itu seperti headset, ya kan? Kalau perangkat masuk itu seperti mic ya. Kadang-kadang headset ada yang sudah ada mic-nya ya. Atau mungkin mouse ya, terus keyboard itu perangkat input. Monitor juga termasuk perangkat output ya keluar, karena dia menampilkan menampilkan proses dalam CPU tadi. Kemudian untuk perangkat proses sendiri itu adalah termasuk CPU sama RAM sama memori. Ya. Jadi kemudian outputnya dari ditampilkan di monitor, untuk inputnya ya dari berbagai port atau mouse. Kemudian perangkat lunak memang banyak ya. Selain di laptop mungkin juga di HP kalian juga pasti ya mungkin apa? Ya tadi pertama kan ada software aplikasi ya. Kalau di mobile itu biasanya kita sebut aplikasi, ya kan? Kalau di komputer biasanya kita sebut software. Kemudian untuk data dan informasi, jadi memang namanya data itu kan sifatnya masih mentah ya, belum diolah. Nah, data sudah diolah itu akan menjadi informasi seperti ini. Tapi data itu adalah pasti fakta nih, bukan hoax. Yang namanya data kan berarti kan sudah valid. Jadi kan dari fakta yang ada gitu. Kemudian diolah, akhirnya jadi sebuah informasi. Gitu. Kalau data aja kalau diolah kan ya seperti misal data pasien gitu kan banyak kan. Kemarin tuh waktu saya diskusi ke Siti Fatimah menemui PID-nya itu, beliau cerita gitu kan. Jadi memang kan kami perkenalan, kami dari DEM atau kami di situ kan. Kemudian itu kan discovery learning untuk mencari permasalahan, terutama di bidang kita integrasi itu sehatnya gitu kan. Kemudian ketika proses dari PRM ke RMI gitu kan. Jadi ketika bercerita itu kemudian saya tahu gitu kan. Jadi memang saat ini tuh untuk mahasiswa kami itu memang fokusnya masih rata-rata di rekam medisnya ya. Sementara kan kalau di Bantu itu kan juga di Bantu kan mau dijentik dari teman-teman. Jadi memang dia bersandingan dengan IT. Jadi nggak boleh lepas dari itu. Tapi memang rata-rata mahasiswa yang kami yang sebelumnya itu memang penelitian terkait dengan coding. Itu kan analisis kualitatif, gitu, kualitatif terkait rekam medis nih. Dan masih PRM rata-rata gitu kan, bekas rekam medis. Nah, kemudian saran dari beliaunya, ya tadi data kan sudah big ya, big data. Bahkan mungkin ada yang menamai dengan tsunami data ya. Sangat banyaknya data kesehatan ini ya. Karena sudah RF ini kan sering banyaknya kan. Nah itu kan eman gitu kan. Kata beliau itu eman ini nggak diapa-apain gitu kan. Sementara itu banyak manfaatnya lah. Sementara beliau ini kan nggak bisa jadi beliau kan fokusnya kan build sistem ya. Jadi kan masih banyak permintaan dari entah untuk SDM-nya ya kan, karena ini mungkin nanti ada trouble lagi harus diupdate lagi dan sebagainya. Jadi beliau berharapnya itu nanti lulusan kita itu ya ada yang arahnya ke sana. Jadi pakai analis kesehatan, data kesehatan ya, bukan analis kesehatan yang gila juga. Jadi pakai analis data kesehatan. Karena tadi memang rata-rata ya sampai saat ini memang banyaknya itu fokusnya di coding ya, coding verifikasinya ke masuk ya. Ya rata-rata sih itu. Jadi mungkin ini bisa bermotivasi teman-teman ini barangkali arahnya ke sana ya. Kemarin juga ketika ikut kuliah kamu, Budiana kan juga menyampaikan ya. Jadi memang diharapkan Budiana juga menyertakan ke mahasiswanya memang diarahkan ke data mining teman-teman. Jadi analisis data kesehatan. Karena memang data itu udah banyak ya. Bahkan kemarin mahasiswanya beliau ada yang pakai puluhan ribu ya datanya untuk proses analisis data ini. Kemudian untuk terkait jaringan, jadi memang ada seluler yang mungkin biasa kita gunakan. Kemudian ada jaringan wireless yang pakai wifi ya seperti itu. Jadi memang jaringan ini adalah menghubungkan ya, ada perangkat, baik perangkat ya tadi baik lewat aplikasi mungkin WA itu atau Telegram ataupun Bluetooth ya. Saya ada Bluetooth masih jaringan teman-teman ya. Atau mungkin dulu masih pernah itu enggak infrared ya? Masih. Nah itu zaman saya ya dulu. Jadi kalau yang infrared itu harus didirikan hati. Kalau pakai infrared dulu, jadi infrared itu. Jadi kalau kadang kegeser itu putus ya.
Jadi harus dipaskan kan satu titik kan. Jadi harus dipaskan dicari. Oh, pas baru nanti bisa dipilih gitu. Mungkin teman-teman sudah itu ya, sudah beruntung dari minimal sekarang ini. Kalau itu sudah. Ya sekarang semakin modern ya. Jadi sekarang pun itu ya, karena sudah pakai apa? Pakai internet baru pakai itu ya, satelit ya kan? Yang punyanya siapa? Ini tidak tahu ya. Yang punya apa? Yang ya apa namanya itu lupa saya. Ya spesifik ya. Enggak nama apa dunia katanya. Ya itu. Jadi ya jadi memang ya karena memang satu jauh jauh ya di daerah manapun. Tapi memang biaya lebih mahal gitu kan. Jadi nggak perlu kalau saudara kan harus pakai tower ya, tower dari provider itu. Tapi kalau saudara langsung memang ini lebih baik. Tapi memang untuk yang khusus kebutuhan ya, yang susah diakses. Nah ini ya untuk gitulah tadi yang sudah bisa kita mungkin yang masih terus ditanyakan terkait materi hari ini. Nanti sebelum ini kita di sini kita kuis ya, jadi untuk evaluasi apa yang sudah saya jelaskan, yang sebagai asesmennya untuk pertemuan ini. Silakan, yang bertanya. Kalau banyak yang langsung karena memang gini ya, kalau ini baru kenal kita ya. Kayak gimana? Oke, jadi kan Cerebrumnya. ya, jadi cerebrum kan kayak otak ya. Jadi memang itu otaknya komputer ya. Jadi di situ adalah tempat pemrosesan, perhitungan dan semuanya. Karena kan komputer itu kan basicnya kan hanya mengenal angka 1 dan 0. Kemudian dia proses jadi angka, jadi huruf seperti itu. Jadi memang silas pusatnya ya atau otaknya komputer itu ini. Di situ kan ada motherboard, ada prosesor ya kan. Jadi memang otak komputer ada CPU itu. Makanya disebut dengan cerebrum. Jadi pusat kontrolnya komputer ada di CPU seperti itu. Bisa terima? Di CPU kan prosesornya bisa kita ganti kayak apa custom gitu kayak Ya, dari kalau di laptop itu bisa kan ganti prosesor itu. Di laptop bisa ya, tapi memang risikonya tinggi. Karena kan kalau di CPU itu enak, kalau yang di komputer kita beli tinggal diganti aja. Karena kalau di laptop itu apa? Dia kan tanaman sistemnya, jadi yang bongkar, jadi kan apa namanya itu disolder ya biasanya. Jadi resikonya ya tadi kalau ada yang lepas, kalau setting pasti karena dia kan harus disolder. Kalau di komputer dia bisa aja diganti langsung, diambil terus diganti yang baru, dikasih filmnya. Bedanya gitu sih. Tapi tadi apa emangnya meskipun di laptop ya kan, masalahnya di laptop itu emang kalau nanti diganti prosesor ya kan. Sementara kalau yang lain kan juga nggak bisa diganti tuh. Jadi ya sama aja. Nah, ya, karena kan prosesor nggak bisa berdiri sendiri kan. Kalau kamu lainnya tetap apa itu kan, misal prosesor udah tinggi tuh speknya, tapi yang lain kan masih tetap rendah. Ya tetap terjadinya ya nggak maksimal gitu kan. Jadi ya tidak dibanding. Kalau komputer kan gampang juga kan, kita ganti prosesor, ya udah kita bisa ganti juga komponen yang lain seperti mungkin VGA-nya ya kan, kita upgrade kita upgrade. Nah seperti itu. Karena kan apalagi sekarang kan sudah tanam semua ya, sistemnya baterai pun tanam ya kan. Kalau dulu kan mungkin lebih lama kan baterai kan drop diganti selesai gitu ya. Kalau sekarang enggak, jadi ya mahal juga kan, harus ya tadi kalau lepas lagi terus kemudian diganti. Jadi emang ya tadi lebih canggih, memang untuk kendaraan untuk spare partnya memang lebih mahal. Jadi ada kekurangan dari kelebihan. Kalau dulu kan memang lebih murah laptop kan, spare partnya lebih murah karena dari memang gantinya gampang ya kan. Harganya juga lebih murah. Jadi memang semua itu balance ya. Jadi bahasa itu ya, kita membawa rupa gitu. Terima kasih nih, bisa dipahami nih. Silakan. Nah, kan saya punya flash disk. Nah, flash disk itu kayaknya udah lama kena virus. Itu bisa maksudnya kita bisa menghilangkan virus sendiri atau minta ke ya kayak Iya, jadi memang tergantung virusnya. Jadi kalau selama virusnya belum menyerang itu ya,
nyerang hardware-nya itu masih bisa diobati. Biasanya mungkin kalau virusnya cuma hilang filenya bisa dikembalikan, karena cuma di-hidden aja gitu. Ada caranya ya. Kalau saya bisa bantu yang kalau terkait virus-virus yang seperti itu, tapi kalau virusnya sudah nyerang file, jadi meskipun file dikembalikan tetap korup, jadi file sudah rusak. Nah, itu yang nggak bisa ya, karena udah terlalu rusak filenya, kecuali sebelumnya Anda sudah ini membackup datanya, jadi ketika kena virus meskipun filenya rusak tinggal di recovery, di restore, kembali lagi. Makanya itu ya, itu lahir ya, pentingnya backup dan restore ya. Sama komputer juga sama ya, jadi ketika kena itu ya, misal kena malware tuh ya kan, tapi sebelum sudah di backup udah tinggal di restore, selesai. Karena kan kadang kan malware itu kan nggak nyerang C ya, kita install ulang kadang kan masih ada tuh, karena ya tadi virusnya lebih pintar ya sekarang, jadi dia itu menetapnya gede, ya nggak bakal dihapus kan karena ada data kita kan gitu. Nah, cara gampangnya adalah ya tadi sebelum itu memang pentingnya tadi di backup dulu. Jadi meskipun kita kena virus, di restore kan kembali ke sebelumnya kan, ke versi sebelumnya belum kena virus. Jadi itu lebih aman daripada pakai antivirus ya, karena kan antivirus sekarang juga berbahaya ya. Kalau yang pakai bajakan pun juga ada kemungkinan itu juga ada apa, virus juga ya, jadi virusnya apa krek-krekan bahasa ya, seperti itu. Jadi tergantung, kalau emang virusnya itu belum merusak file, cuman hidden file itu bisa dikembalikan. Kalau udah rusak kan ya itu rusak filenya. Ya tadi kalau ya kan mungkin bisa jadi kan nggak semua file kan yang rusak tuh, ya mungkin kita bisa sampai ke file yang belum rusak. Seperti itu. Tapi kalau cuma ke hidden biasanya kalau virus itu ya, biasanya ke hidden apa filenya tinggal dikembalikan aja gitu. Hidden itu bisa nanti pakai komen. Nanti bisa saya bantu kalau misalnya nyata ya. Terima kasih ya pertanyaannya, mungkin itu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami terkait ini. Nah, informasi selanjutnya adalah untuk asesmen hari ini. Memang setiap teman itu memang harus ada asesmen ya. Mungkin nanti entah tugas, kuis, project gitu kan, atau praktikum. Nah, untuk teman hari ini asesmennya kita akan menggunakan sistem kuis ini. Nanti kuisnya itu ada 10 soal, satu soal yang 10. Nanti saya ulang soalnya, saya kasih setiap soal itu waktu 2 menit nih untuk mengerjakan pilihan ganda. Nanti silakan nanti jawabannya ditulis di kertas, tapi nyaman nih. Nanti setelah jawab semuanya ditukar, nanti kita saling koneksi. Seperti itu dari Bani. Oke, ini untuk contoh kuisnya. Ya, silakan dibaca. Jadi saya rasa kalau bisa menjawab kuis ini dengan benar, insya Allah 10 soalnya bisa dijawab dengan benar. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ini kan ada sempat pertanyaan terkait ini. Oke, selain beda nggak? Selain beda nggak? Di semua? Selain beda nggak? Coba ya, nggak usah takut. Ini kan masih percobaan. Percobaan ya. Jadi selain jawaban beda ada lagi yang lain? Raffi? Sama. Raffi apa? Naila? Apa? Sama. B. Nuha ya? Nuha sama? Iya? B juga. Berarti B ya, oke, jawabannya B ya. Jadi itu kan itu yang disebutkan dan RAM-nya 95% ya full. Jadi memang apa yang harus diambil adalah RAM ya. Nah, oke, jadi seperti
Ini sudah ini sudah mulai encer ya bahasanya. Oke, bismillah ya, kita mulai ya. Sudah siap kertasnya? Kasih nama ya. Oke. Sudah ya? Sudah selesai ya? Oke, baik, sekarang untuk koreksi silakan diputar. Silakan. Ya, diputar. Ya, itu untuk apa ya? Ya, diputar ya. Kita koreksi. Oke, mulai nomor 1 ya. Nomor 1 jawabannya B. Nomor 2 C. Ini kayaknya salah ya ini. Nomor 3 E. Nah, pas baca yang kayak gini kayaknya salah ini. 4 A. Makin sedikit ya. 5 A. Aduh. Tenang, nggak apa ya. Kita belajar di sana. 6 D. Wah, ini ada yang strategis kayaknya ya. 7 D. Mantap ya. 8 C. E. 9 E. Oh, kayak besar semua ini. 10 D. Selesai ya. Kata satu orang koordinasi dikumpulkan ke saya. Yang ada. Iya. Satu orang kasih. Ya, bukan satu orang aja. Satu orang menentukan atau tidak ya. Sudah, sudah semua? Terima kasih ya. Ini Oke, sebentar ya, nanti saya rekam dulu nanti nilainya saya tunjukkan ya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada masukan untuk pertemuan selanjutnya untuk model pembelajaran ini. Mau tugas atau kuis lagi atau praktik apa? Kuis aja lah. Iya, game kuis ya. Ya, jadi terima kasih atas masukannya. Ini memang harus seperti ini. Jadi biar kelas itu nggak pasif ya, nggak hanya dosen yang menyampaikan kemudian mahasiswa mendengarkan misalkan itu ya. Ya saya harap itu semuanya itu harus ini ya, harus apa? Komunikasi dua arah ya. Jadi supaya tercapai nanti untuk output pembelajaran kita seperti capaian yang sudah dijelaskan kemarin waktu saya jelaskan terkait RPS-nya ya. Ya, mungkin itu ya untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa bertemu di pertemuan depan dengan hari yang berbeda tentunya dan dengan pembelajaran yang lebih seru lagi. Oke, baik ya. Ada salah permohonan sebelum akhirnya mari kita baca alhamdulillah bersama. Oke, semoga apa yang kita baca di hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata yang berkenan. Saya Lee dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.